Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti TV. Luar biasa nih. Di episode kali ini saya ngobar bareng Mas Ratno Official yang punya channel Ratno Official. Halo. Luar biasa. Nih lagi momen yang pas nih ketemu Mas Ratno nih. Saya nggak perlu jauh-jauh buat pergi ke Purwokerto karena dia sekarang lagi ada di kediamannya Mas Panji Petualang. Jadi gini Mas. Aku itu bikin konten ngobar itu biar aku bisa ngobrol sama teman-teman reptiler. Jadi ngobar itu ada kepanjangannya Mas. Ngobrol bareng reptiler, ngobrol. Mantap. Mantap, luar biasa. Mas, diunjuk. Oh iya, Kopi dulu. Yuk semuanya kopi. Tas dulu dong. Sorry, Nyolong Star. Luar biasa. Jadi gini Mas, maaf nih kaki di atas ya, santai lah. Siap. Santai. Aku mau nanya perjalanan karir Mas Ratno ini di dunia reptil tuh kayak gimana sih? Jadi kayak awal mulanya kapan? Tahun berapa Mas Ratno mulai bergelut di dunia reptil ini? Gimana ya? Soalnya untuk saya sendiri reptil itu adalah hobi saya sejak saya masih kecil gitu. Masih kecilnya umur berapa nih Mas? Nah, pokoknya semenjak saya masih kecil, masih 10 tahunan lah udah biasa main-main ke kebun. Soalnya saya kan orang kampung, tinggal di pelosok. Sama kan depan rumah, belakang rumah kan kebun. Nah, saya mainnya kan juga di kebun sama teman-teman. Ada ular kecil ya. Saya tangkap dan buat mainan. Karena saya kan masih kecil jadi belum tahu mana yang bahaya, mana yang nggak berbahaya. Asal nyomot nih Mas Ratno? Kenapa? Asal dicomot itu ular nggak tahu. Sedangkan Mas Ratno itu nggak tahu jenis ular berbisa apa enggak? Iya. Berarti 11-12 sama Mas Panji Petualang ya. Luar biasa. Itu umur 10 tahun nih Mas ya? Sekitar 10 tahun itu udah mulai senang binatang lah. Semua binatang sebenarnya nggak cuma reptil gitu. Gitu. Ada kodok aja saya tangkap, saya bawa pulang, saya piara gitu. Mantep. Kodok sampai dipelihara, tapi saya juga suka melihara kodok sih. Pokoknya apa aja senang. 10 tahun ya. Jadi, Dan setelah beranjak dewasa, belasan tahun, lama-lama kan karena hobi ya, jadi saya pun ada rasa ingin tahu dan semakin mencari tahu gitu, ingin belajar, terutama untuk jenis-jenis hewan atau reptil khususnya yang berbahaya yang mana, yang boleh dipegang yang mana gitu. Karena hobi jadi kita cari tahu. Sebenarnya aku mau nanya nih Mas, itu Mas Ratno pas waktu belajar itu masuk komunitas apa enggak? Masuk. Seneng nongkrong bareng anak-anak komunitas. Jadi nggak pernah aktif di salah satu komunitas. Jadi semua komunitas yang ada di daerah saya itu semua teman semua. Oh jadi Mas Ratno itu ibaratnya nggak punya komunitas tapi sering nongkrong sama anak komunitas. Walaupun independen tapi semua komunitas yang ada di daerah saya semua teman. Oh semua teman. Jadi saya semau saya mau nongkrong di mana aja semua teman, karena semua kan teman jadi semuanya ya nyaman aja. Welcome semuanya. Jadi mungkin gini Mas Ratno nyari ilmu bareng di sana. Benar nggak? Betul. Jadi yang Mas Ratno nggak tahu bisa nanya ke teman-teman di sana, yang teman-teman di sana nggak tahu mereka nanya ke Mas Ratno gitu. Nah, saling sharing ya? Betul. Karena dari situlah saya bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman tentang reptil, terutama banyak sekali mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lain yang lebih senior, yang lebih berpengalaman pastinya. Dan saya banyak sekali keuntungan dari teman-teman semua. Oh iya. Nah ini saya kan juga udah paham banget nih siapa Mas Ratno. Mas Ratno itu dia seller juga ya Mas ya? Kita sama-sama seller. Sama seller. Ayo Miss. Boleh nggak seruput lagi? Oh boleh Mas. Ikutan. Oke. Mantap. Karena tanpa kopi kayaknya kurang jos ya, kurang asik. Jadi di konten ngobar ini tuh santai banget ya, nggak perlu kaku apa gimana. Saya ya terserah lah yang saya ajak ngobrol ini mau ngomong apaan kita serah. Leluasa pokoknya, mau durasinya sejam juga nggak masalah. Saya sendiri juga ini termasuk momen yang
luar biasa sekali karena suatu kehormatan yang luar biasa saya dapat berjumpa dengan seorang kumis yang paling sakti ini, teman-teman. Oh iya, saya mau Mas tahu nih. Jadi Mas Ratno ini termasuk bagian dari Dream Team juga ya. Dream Team juga nih Mas Ratno dari Purwokerto. Tim pemimpi, pemimpi, oh iya benar, tim pemimpi. Benar. Nah, jadi kita mimpi kita itu buat maju. Biar jadi nyata ya. Luar biasa. Yang indah. Mas Ratno nih, aku mau nanya, Mas Ratno itu jualannya apa sih? Kalau saya jualan, kalau dulu berbagai hewan ya. Untuk selanjutnya saya jualan fokus ke reptil. Reptil. Lebih ke reptilnya, walaupun kadang-kadang ada ya selain reptil lah. Oh iya, selain reptil mungkin kayak bajing kelapa gitu-gitu. Ya beberapa jenis mamalia lah. Oh, mamalia. Tapi lebih condong ke reptilnya saya. Reptil. Reptil ya. Dan saya pun juga ada beberapa koleksi saya sendiri. Oh, ada Mas koleksi Mas? Ada beberapa jenis ular-ular lokal lah. Iya, ada yang spesial juga sih yang saya lihat itu king cobra warna pink ya. Ular lokal yang memang sengaja saya iseng-iseng saya beli sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah juga cukup memuaskan. Ini saya mau tahu nih ke teman-teman yang belum tahu Mas Ratno nih, siapa sih Mas Ratno? Kalian bisa cek di YouTube channelnya Ratno Official tuh ya. Siapa sih Mas Ratno? Kalian cek di sana. Biar kalian tahu ya, Mas Ratno itu luar biasa. Keren pokoknya. Terus nih Mas, pertanyaan lagi nih Mas. Suka dukanya di dunia reptil Mas Ratno. Dari mulai sukanya dulu deh, sukanya. Karena kita kan sama-sama seller yang oh ya benar. Otomatis mungkin ya nggak jauh berbeda lah ya. Iya ya. Tapi ya tetap ada perbedaan karena Mas Kumis Sakti ganteng ini kan seller terkenal seluruh Indonesia Raya. Amin. Nah, sedangkan saya kan cuma seller. Kalau seller kecil saya nggak mungkin kenal Mas. Gitu. Jadi saya juga banyak sekali belajar dari Bang Kumis ini dan benar-benar memberikan motivasi untuk saya yang luar biasa lah. Terinspirasi dari Bang Kumis ini. Balik ya. Dan untuk masalah suka dukanya, tadi kan suka nih, suka ada lagi nggak sukanya itu? Masalah sukanya karena saya seller, kita seller, sukanya ya ketika kita kita jual dan kita bisa memuaskan bayar pembeli. Jadi ibaratnya itu simbiosis mutualisme ya, sama-sama saling menguntungkan. Iya betul, karena kita sebagai seller kan harus bertanggung jawab masalah kepuasan. Oh iya, kayak misalnya untuk setup kandang, cara merawatnya kita harus tahu sebagai seller. Jadi jangan jadi seller yang cuek ya, kasihan juga bayar kita. Oh ya Miss, ada lagi satu yang sukanya yang memang sangat luar biasa. Sangat suka sekali itu ketika kita pastinya untuk Bang Kumis juga pastinya sama yang satu ini. Sukanya ketika kita dapat jackpot hewan kita beli dengan harga yang murah dan ternyata kita bisa jual dengan harga yang fantastis. Benar, fantastis, luar biasa. Gitu teman-teman. banyak seller-seller yang luar biasa ya. Jadi mungkin orang-orang awam mikirnya wah jualan binatang tuh nggak jelas ini. Kalian cobain pasti kalian ngerasa. Tapi jangan salah, itu kan juga termasuk untuk gantinya dukanya. Karena dukanya kan ketika kita ada beberapa dagangan yang kabur, ada yang kabur, ada yang mati, ya kan? Kadang-kadang juga ada yang gigit. Nah, itu dukanya. Dukanya. Jadi sebenarnya gimana ya? Di antara kesenangan tuh ada kepedihan juga ya, kepedihan. Apalagi kalau digigit. Escape tuh luar biasa ya. Aduh, capek. Jadi ibaratnya kita itu dagang itu bukan kayak nyari untung doang, Mas. Kita itu hobi kayak lebih ke hobi. Hobi dagang itu hobi ya, sunnah rasul. Tapi kalau sekarang sih lebih prioritas ke apa namanya ya? Ke YouTube. Bukan, ini lagi masih di dagang. Masih di dagang, masih di dagang, beneran. Dari hobi itu kan lebih ke hobinya tadi ya. Tapi ada lagi juga ke segi
yang ini Oh, kebutuhan. Jadi mas kebutuhan buat keluarga ya, buat menghidupi keluarga. Betul. Gila, jualan kadal bisa ngidupin keluarga. Kalian nggak pengen? Jangan deh, jangan jualan, biar kita aja yang jualan. Mantap. Dukanya itu tadi ya mas ya, digigit, escape, terus kali aja gitu ada dukanya lagi. Dukanya lagi ya ketika kita kena PHP sama Bayar. bayar yang nggak jelas lah. Apalagi anak kecil ya mas ya. Betul. Kecil. Kayak saya nih tadi dapat DM, saya bukan anak kecil juga, orang ya lumayan udah berumur lah, nanya, Mas ada panana nggak? Saya jawab ada mas, ini. Tiba-tiba dia nanya lagi, Mas ada blue tangski nggak? Kan itu sama. Jawab kosong nih. Oh jawab kosong. Luar biasa. Jadi gitu ya, suka dukanya Mas Ratno itu hampir sama sih, hampir sama. Tapi enak ya mas yang main di reptil itu. Ya karena kita hobi jadi kita bisa menikmati. Wih, jadi sesuai passionnya. Betul, kita bisa menikmati baik duka apalagi sukanya gitu. Oh iya benar. Nikmat. Jadi Nikmat. menikmati proses. Dukanya ketika kita tergigit, misal kita tergigit ular pucuk gitu, wah nikmat. Walaupun sambil nangis, guys. Masa iya? Aku juga mau nanya nih Mas Ratno kan beberapa mungkin ada kali setahun yang lalu apa baru beberapa bulan kemarin tuh Mas Ratno free handle ular viper. Ini mau saya tanya ini nih. Sekarang udah tamat Mas. Bocor ya, bocor. Ya. Udah dapat. Oke, kita bocorkan saja langsung. Kita bocorkan saja langsung. Memang dulu itu saya melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak jelas free handle ya? Free handle, berbagai jenis ular lah ya. Mulai dari Iya. ular poros, mulai dari sampai dengan ular yang Berbahaya. Berbahaya. Viper, king cobra. Iya. ya pokoknya semua ular yang berbahaya lah ya. Benar. Dan itu saya lakukan dulu ketika saya masih muda lah ya. Masih Sekarang muda. udah sepuh, jenggot Sekarang sudah udah panjang. umur 17 tahun ya. 17 tahun. 30 berapa Mas umurnya sekarang? Sekarang sudah 35, 36. Oh, mantap. Nah, itu gimana tuh Mas yang tadi soal handle itu? Nah, kebetulan dulu pas saya masih melakukan kegiatan yang Gila. nggak jelas itu, yang gila Gila. itu, yang konyol itu, Ah. saya belum main yang namanya, belum kenal yang namanya YouTube. Oh, Jadi memang nggak ada dokumentasi. benar. Kami ada sedikit di FB pun itu kan saya upload kan juga yang nggak terlalu lah gitu kan, maksudnya. Itu Miss. Oh, jadi kalau di YouTube mungkin sekarang lebih ke edukasi ya, walaupun Mas Pleno, tapi Mas Ratno ini profesional kok, profesional orangnya. Saya paham Mas Ratno udah lama main reptil walaupun saya baru ya. Saya udah paham, kelihatan. Karena saya juga banyak belajar kan sama Bang Kumis, jadi saya bisa lebih mengerti dan lebih ya terutama mengerti lah tentang etika gitu. Oh iya benar. Oke nih Mas Ratno ada pesan-pesan buat subscriber Satwa Sakti TV nggak kira-kira? Untuk semua teman-teman, semua subscriber Satwa Sakti, yuk ikutin terus konten-kontennya yang keren-keren pokoknya. Dan untuk teman-teman yang ya pokoknya yang sehobi lah ya, untuk sama. semua teman-teman terutama anak-anak kecil itu bolehlah kita hobi ya, Hobi, kita belajar bareng. kita piara Tanya-tanya. binatang reptil khususnya, tapi kita juga harus selalu safety, apalagi dengan jenis-jenis ular yang berbahaya. Free handling itu nggak boleh dilakukan kecuali untuk mereka yang memang sudah terlatih dan sudah profesional itu teman-teman. Ingat itu. Oh cukup segitu. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Mas Ratno Official ya, ada di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Satwa Sakti TV dan Ratno Official. Terima kasih semuanya. Salam.